Hai semuanya, jangan lupa like and subscribe ya. Hai semuanya, udah lama banget ya kita nggak cerita-cerita, nggak ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa aku tiba-tiba pengen banget cerita? Karena semalam aku tuh mimpi agak horor gitu. Nah, terus pas aku bangun itu, aku tuh inget pengalaman aku pertama kali ke pelatnas PBSI. Aku masih inget banget itu. Aku nyampe itu sore-sore bareng-bareng sama teman-teman satu klub, jadi kita dalam satu mobil gitu, bawa-bawa koper segala macam. Karena kita anak baru, otomatis kita nggak mungkin di asrama depan. Dulu peraturannya seperti itu, karena kita bukan apalagi bukan pelatnas utama ya, masih pratama gitu, itu pasti tinggalnya di belakang. Di belakang itu di mana itu tuh kayak barak, jadi kayak gudang kosong, ada AC-nya, tapi itu tuh kayak barak. Jadi satu ruangan panjang gitu, mungkin langsung disusun kasur kasur semua, mungkin ada sekitar 10 sampai 12 kasur. Terus di situ langsung ada toiletnya juga, sekitar 3 atau 4 toilet, aku agak-agak lupa. Nah, aku inget banget pertama kalinya nyampe situ udah sore mau maghrib. Nah, pas masuk, sebelum masuk begitu aku nyampe, aku lihat sekitarnya, wow, ini luar biasa banget. Di belakang itu masih permukiman warga yang bisa dibilang kosong ya, jadi cuma tanaman pohon pisang semua. Terus di samping wisma kita, jadi wismanya itu cowok sama cewek sebelahan, tapi beda beda pintu ya, tapi kita dalam satu barak gitu, tapi cowok sendiri cewek sendiri. Nah, yang cewek itu di sebelah kiri, yang cowok sebelah kanan. Terus di belakang baraknya itu juga ada pohon gede banget, entah itu pohon nangka atau apa, pokoknya gede banget. Dan di situ ada, kalian tau kan kayak kalau film Baywatch gitu, ada yang kursi orang duduk untuk dilihat di atas mercusuar gitu ya, ada kayak gitu. Dan itu udah berkarat, udah tua banget. Nah, terus di samping asrama, di samping barak cewek itu dulu masih ada apa ya, bisa dibilangnya kolam pasir. Jadi untuk kita latihan pasir itu tertutup. Di setelah kolam pasir itu ada empang dulu, pokoknya ajib banget gitu. Nah, setelah masuk ke ruangan kita lihat, oke, kayak gini suasananya. Oke, itu udah perasaan gak enak banget. Nah, udahlah, nggak apa-apa, rame-rame ini gitu. Nah, begitu udah selesai nata barang segala macam, otomatis kan kita semua ngumpul tuh di depan, ada cowok ada cewek ya, kita say hello segala macam. Dan waktu itu ada satu teman aku cowok, memang dia iseng banget orangnya itu. Jadi dia tuh mau nakutin kita ceritanya. Dia niat dong bawa topeng, kayak topeng scream gitu, pokoknya topeng-topeng serem-serem gitu. Terus dari belakang tiba-tiba dia dari belakang barak cowok, dari samping pohon dia tiba-tiba keluar mau ngagetin kita. Dan aku jujur, sumpah aku kaget, tapi bukan kaget karena aku ngeliat teman aku yang pakai topeng itu, tapi aku kaget ngeliat yang ada di belakangnya dia. Jadi itu posisi udah mau maghrib, waktu dia nakut-nakutin ada yang ngikutin. Entah aku ngerasa karena dia ngerasa terusik, terlalu berisik, atau juga kok jadi bahan bercandaan atau gimana, aku nggak ngerti. Dan itu benar-benar ada yang ngikutin dia di belakang, dia ke kanan kayak dia ke kiri, dia kemana, dan itu selalu ngikutin dia. Sampai besoknya dia ternyata nggak enak badan. Aku begitu lihat dia, aku langsung masuk. Kata anaknya, takut. Iya, aku bilang aku takut, tapi bukan takut sama dia, takut yang sama di belakangnya, aku bilang gitu. Udah, kejadiannya udah selesai. Nah, terus malamnya kita tidur tuh, itu udah ribut dulu, matiin gak nih. Ya udah, matiin aja lampunya gitu. Terus tiba-tiba, aduh, pengen ke WC tengah malam tuh, aku ingat banget, tengah malam pengen ke WC. Jadi kita kalau kita tidur di sini terus kita ngeliat ke sebelah kanan aja tuh, kita udah bisa ngeliat pintu WC-nya, karena itu memang sengaja nggak ditutup kan, setengah terbuka lah. Terus pas aku lagi ngelirik ke situ, aku ngeliat ada cowok berdiri depan WC, berdiri aja ngeliatin ke arah. Aku nggak tahu, aku ngerasa, atau aku yang terlalu percaya diri ya, tapi aku ngerasa dia ngeliatin ke arah aku gitu. Jadi aku sambil tiduran, aku sambil ngeliat dia, otomatis bubar, nggak jadi ke WC, tahan sampai pagi. Itu kejadian hari pertama.
udah aku pikir udahlah mungkin karena kita suasana baru segala macam butuh penyesuaian. Oke. Nah, mau latihan kan kita pasti ya ke WC, mandi, sikat gigi segala macam itu kan rame-rame masih bareng-bareng, nggak ada masalah. Nah, setelah selesai latihan, gimana pun juga kan walaupun kita pratama tapi sektor kita berbeda-beda. Jadi latihannya juga selesainya beda-beda. Nah, waktu itu kita tuh ganda putri, kita nggak ada ganda campuran, waktu itu ganda putri. Ganda putri udah selesai duluan, jadi kita pulang kan biar nggak ngantri mandi segala macam. Nah, waktu itu aku nggak tahu pas aku keduluan sendirian mandi atau aku yang terakhir belakangan, aku lupa. Jadi intinya aku tuh sendirian di WC. Aku ingat banget anak-anak tuh udah semua di kamar. Jadi sebenarnya tuh ruangan WC-nya tuh kecil banget, bisa dibilang itu cuman 1x2 meter mungkin ya, ada 4 yang kayak gitu 1x2 meter. Pas aku mandi tiba-tiba ada yang ngejeprak pintu di sebelah. Oke, ada yang mandi juga, aku pikir gitu kan. Nggak lama bunyi air, terus aku tanya siapa di sebelah gitu, masih diem aja. Udah aku mandi aja, mandi. Lama-lama kok ada orang bunyi siul-siul, udah aku merinding. Bunyi siul-siul, kok perasaan aku nggak enak. Aku pas mandi itu merinding sama, enggak lah gitu, perasaan aja. Terus nggak lama ada suara orang batuk di sebelah, dan itu suara cowok. Aku ingat banget itu suara cowok. Otomatis itu aku langsung kaget, langsung buru-buru langsung andukan. Aku nggak pakai baju, aku langsung andukan keluar. Terus aku langsung tanya siapa yang lagi mandi di sebelah. Semua pada ngeliatin aku, nggak ada, orang udah mandi semua. Oke, udah aku diam aja kan, aku nggak mau terlalu nakutin teman-teman kan. Udah aku diam aja. Dari situ aku tahu, oke, aku nggak boleh ke WC sendirian. Udah tuh, terus malamnya mau tidur, jadi kan kita memang bawa selimut sendiri-sendiri segala macam. Nah, kondisinya nggak tahu kenapa sebenarnya itu tuh semua AC lama, tapi malam itu tuh rasanya dingin gitu. Terus mungkin juga apa karena badan lagi capek ya, masih penyesuaian. Udah aku lagi masih main handphone tuh, ingat banget masih main handphone. Yang lain tuh udah hampir tidur semua. Dan lagi-lagi aku ngeliat orang yang berdiri di depan WC. Gara-gara ngeliat itu aku udah mungkin udah stop main handphone, tidur. Aku tuh ya udah, aku mau narik selimut. Pas aku mau narik selimut, aku ingat banget aku taruh selimut aku sampai sini, terus ada yang narik dari bawah. Aku udah diem aja, terus aku tarik lagi dong, ada yang narik lagi. Pokoknya hampir 3 kali kayak gitu. Terakhir udah aku lepas aja, udah ambil aja, aku bilang gitu. Tapi aku nggak berani lihat apa yang ada di bawah kasur aku nggak berani lihat. Sampai besok paginya aku mulai cerita-cerita tuh ke anak-anak, ngerasa nggak sih kayak gini. Oh, ternyata semua ngerasain apa yang terjadi di WC, dan semua pernah lihat orang yang berdiri di depan WC itu, dan semuanya ngeliat itu cowok. Oke, nah terus yang paling nggak boleh itu kalau kita sore, seharian berlatihan capek, terus sore-sore itu nggak boleh ngelamun karena di situ serem. Terus kalau yang kecapean banget, terus kan biasa tuh pikiran kita tuh jadi agak ngeblank, agak suka bengong. Pas tidur itu rata-rata pasti beberapa atlet pernah yang namanya ketindihan. Jadi ya pokoknya ketindihan, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, tapi kita bisa ngeliat apa yang nindih kita, dan itu wow banget. Itu berlangsung selama kurang lebih 4 bulan kita tinggal di situ, sampai akhirnya ya udahlah gitu, tutup mata aja. Terus akhirnya kita pindah ke asrama belakang. Wah, di situ kita udah semuanya udah seneng banget. Akhirnya nggak tidur lagi di tempat serem. Setelah kita pindah-pindah, pokoknya hari itu harus pindah semuanya, saking pengen banget pindah, mau sampai malam pun pindahan. Akhirnya kita udah selesai pindahan. Aku terus kamar sama Dewi. Nah, aku ingat banget kamar aku itu di samping WC. Aku ingat banget. Setelah semuanya beres segala macam, mandi, tidur, udah pokoknya udah senang banget pindah di situ. Lalu jam 3, aku ingat banget jam 3, aku itu kebelet banget kencing. Di situ aku mikir, aduh pipis nggak, bisa nggak ya nahan, tapi udah nggak bisa gitu. Ditahan pun aku nggak akan bisa tidur. Itu bener-bener udah sakit banget, ibaratnya kantong kemihnya tuh udah sakit banget. Udahlah,
beraniin aja orang nggak ada apa-apa gitu. Aku ke WC, aku inget banget ke WC nomor 2 masih inget banget, aku bener-bener masih inget banget. Di situ aku udah ngerasa nggak enak karena aku ngerasa di belakang aku ada yang ngikutin aku jalan. Aduh gila, aku merinding banget, sumpah merinding. Aku inget banget ada yang ngikutin aku jalan dan aku tahu itu cewek. Tiba-tiba pas aku lagi kencing, aku dengar suara orang nyinden dan tambah lama tambah deket sampai aku lihat ada bayangan di depan pintu WC aku. Jadi kalian bayangin aja deh, kalau kita tuh tempat mandi sama toiletnya kalau di asrama tuh pisah. Jadi kamar mandi tempat mandi sendiri, kloset itu sendiri. Nah itu aku lagi di kloset, ukurannya tuh cuma 1 kali 1,5 meter. Oke, aku lagi duduk di sini udah pintu, dan aku ngedengar di balik pintu itu ada orang yang nyindenin aku. Itu aku di WC udah gemeteran, nangis, tapi nggak berani bersuara. Jadi aku nangis itu udah kejer sambil gemeteran. Akhirnya aku ngeberaniin diri, aku buka pintu, aku lari masuk kamar. Dan besoknya tuh aku ngerasa nggak enak badan, demam gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pengalaman aku yang juga aku rasain di PBSI. Nah itu pengalaman serem juga yang pertama kali pas kita semua pada pindah dari klub ke pelatnas. Nah, nanti aku bakal cerita lagi kalian pengalaman aku. Cukup segitu dulu karena hari ini aku udah agak merinding, cerita tuh merinding. Oke, nanti kita ketemu lagi, kita cerita lagi ya. Ikutin terus ya cerita aku.